Robi'ah al-Adawiyah, dikenal juga dengan nama Robi'ah binti Ismail bin Hasan bin Zaid bin Ali bin Abi Thalib. Ia adalah seorang sufi wanita yang dikenal karena kesuciannya dan kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Robi'ah merupakan maulad dari suku Al-Atik, dari suku Qais. Robi'ah dikenal seorang wanita sufi yang zuhud. Zuhud adalah sikap terpuji yang disukai Allah, di mana seseorang lebih mengutamakan cinta akhirat dan tidak terlalu mementingkan urusan dunia atau harta kekayaan. Menurut Robi'ah, dunia ini hanya sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang hakiki, yaitu sebagai bekal kehidupan di akhirat kelak. Ketidaktertariknya Robi'ah kepada kehidupan duniawi sehingga ia mengabdikan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Robi'ah al-Adawiyah lahir antara tahun 713 sampai 717 Masehi atau 95 sampai 99 Hijriah di kota Basrah, Irak, dan meninggal sekitar tahun 801 Masehi atau 185 Hijriah. Robi'ah merupakan sufi wanita beraliran Sunni pada masa dinasti Umayyah. Robi'ah al-Adawiyah menjadi pemimpin dari murid-murid perempuan Zaidah yang mengabdikan dirinya untuk Tuhan. Ia juga menjadi panutan para ahli sufi seperti Ibnu Al-Farid dan Dun Nun Al-Misri. Robi'ah lahir di malam hari. Ia adalah putri dari Ismail Al-Adawiyah Al-Qaisiyah. Diceritakan dalam sebuah literatur peristiwa-peristiwa ajaib tak jarang terjadi di masa kelahirannya. Pada malam kelahiran Robi'ah tidak terdapat suatu barang yang berharga tanpa sehelai kain ataupun baju yang didapat dalam rumah Ismail. Bahkan tidak terdapat setetes minyak untuk mengoles pusar putrinya, apalagi minyak untuk lampu penerang. Rumah tersebut juga tidak terdapat sehelai kain pun untuk digunakan menyelimuti bayi yang baru lahir. Nama Robi'ah al-Adawiyah artinya putri keempat dari 3 putri-putri Ismail sebelumnya. Ayah Robi'ah telah bersumpah bahwa tidak akan meminta bantuan apapun kepada sesama manusia. Di saat Ismail tertidur malam dalam keadaan tertekan karena tidak memiliki sesuatu pun di saat kelahiran putrinya, ia bermimpi didatangi Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata,
Janganlah bersedih hati, sebab anak perempuanmu yang baru lahir ini adalah seorang suci yang agung, yang pengaruhnya akan dianut oleh 7.000 umatku. Mimpi tersebut Nabi Muhammad SAW menyuruh Ismail menemui Isa Zadan, seorang amir Basrah, dengan menyiapkan sepucuk surat yang berisi pesan dari Rasulullah seperti yang disampaikan dalam mimpi Ismail. Hai Amir, engkau biasanya membaca sholawat 100 kali setiap malam dan 400 kali setiap malam Jumat. Tetapi dalam Jumat terakhir ini engkau lupa melaksanakannya. Oleh karena itu, hendaklah engkau membayar 400 dinar kepada yang membawa surat ini sebagai kifarat atas kelalaianmu. Pada pagi hari, Ismail menulis surat seperti yang dipesankan oleh Rasulullah dan langsung pergi ke istana Amir. Lantaran tidak dapat bertemu langsung dengan Amir, surat tersebut diserahkan kepada pengawal istana yang langsung pergi menghadap Amir. Ketika membaca surat dari Ismail, Amir langsung memerintahkan untuk menyerahkan uang sebesar 400 dinar. Namun ia membatalkan perintahnya, seraya berkata, biarlah saya sendiri yang menghantarkan uang ini sebagai penghormatan terhadap orang yang mengirim pesan ini. Peristiwa tersebut berubahlah persepsi Ismail dan istrinya terhadap Robi'ah. Kemudian menyambut kehadiran Robi'ah dengan bahagia. Robi'ah tumbuh dalam keluarga yang miskin dan hanya memiliki sebuah rumah yang terpencil. Pada saat itu, Basrah merupakan kota yang sangat kaya. Kondisi demikian tidak menjadikan Robi'ah dan keluarganya menjadi terpuruk. Bahkan sang ayah banyak memberikan pelajaran mengenai agama, qanaah, dan waro, sehingga aspek jiwa rohaniahnya tumbuh dan berkembang. Beberapa literatur yang menceritakan bahwa pada usia 10 tahun Robi'ah sudah menghatamkan Al-Quran. Ayahnya menghendaki agar anaknya jauh dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik yang dapat menjadi penghalang bagi pertumbuhan jiwanya. Robi'ah sering dibawa sang ayah ke musola di pinggiran kota Basrah untuk diajarkan dan beribadah. Kepada sang ayah, Robi'ah berkata, "Ayah, aku tak ingin ayah menyediakan makanan yang tidak halal." Dengan wajah penuh heran, ayahnya menatap wajah Robi'ah kecil sambil bertanya balik, "Bagaimana pendapatmu jika tidak ada yang diperoleh selain yang tidak halal?" Robi'ah
kemudian menjawab, "Ayah, biar saja kita menahan lapar di dunia. Lebih baik kita menahan pedihnya api neraka." Masa kecil Robi'ah cenderung pendiam dan tidak banyak menuntut kepada orang tuanya seperti gadis yang lain. Kehidupan sehari-hari Robi'ah selalu memperhatikan bagaimana ayahnya beribadah kepada Allah, berzikir, membaca Al-Quran, dan ibadah yang lainnya. Robi'ah teladani. Tidak jarang Robi'ah membangkit rasa kagum ayahnya. Ia tidak pernah mencaci atau menyakiti perasaan orang lain ataupun orang tuanya sendiri. Jawaban Robi'ah menyangkut halal dan haram, sabar dan siksa api neraka, menunjukkan bahwa dia telah memilih jalan yang tenang. Ketakwaan telah tampak pada dirinya. Perkara tersebut membuktikan bahwa Robi'ah sejak kecil sudah menunjukkan kematangan pemikiran dan memiliki akhlak yang baik. Sejak kecil Robi'ah sudah dikenal sebagai anak yang cerdas dan taat beragama. Robi'ah menyelesaikan hafalan Al-Quran pada umur 10 tahun. Kecepatan dalam menghafal Al-Quran dapat dimaklumi karena ia suka menghafal sejak kecil. Robi'ah tumbuh di kalangan keluarga yang soleh dan zuhud. Ayahnya Ismail menghendaki Robi'ah untuk menjadi anak yang soleha dan terhindar dari sifat-sifat tercela yang dapat menjadi penghalang bagi pertumbuhan jiwanya. Maka ia dibawa ke musola di pinggir kota Basrah. Di tempat itulah Robi'ah sering bermunajat dan berdialog dengan Tuhannya. Beberapa tahun kemudian, ayahnya Ismail meninggal dunia yang disusul oleh ibunya, sehingga Robi'ah dan ketiga saudara perempuannya menjadi anak yatim piatu. Ayahnya Ismail dan ibunya hanya meninggalkan harta berupa sebuah perahu. Perahu tersebut kemudian digunakan Robi'ah untuk mencari nafkah. Robi'ah bekerja sebagai penarik perahu menyeberangkan orang dari tepi sungai Dajlah ke tepi sungai yang lain. Sementara ketiga saudara perempuannya bekerja di rumah menenun kain atau memintal benang. Semenjak itulah Robi'ah selalu merasakan kesedihan yang sangat mendalam dan hanya bisa terobati ketika Robi'ah sedang beribadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang dewasa, ujian selalu menerpanya dan semakin hari semakin buruk setelah ditinggalkan ayahnya dan ibunya. Menurut cerita, Robi'ah Al-Adawiyah adalah anak yang paling siap mental dan fisiknya dibanding ketiga saudara-saudaranya yang lain untuk hidup mandiri. Akan tetapi Robi'ah sering menangis karena teringat kedua orang tuanya. Namun tak jarang ia menangis tanpa sebab yang pasti. Pernah pada suatu sore
Setelah pulang dari sungai, Robi'ah menangis terseduh-seduh. Kemudian kakaknya Abdah menegurnya. Abdah berkata, "Apa yang sedang engkau sedihkan, Robi'ah?" Robi'ah menjawab, "Aku tidak tahu, namun aku merasa sedih sekali." Dan Robi'ah pun terus menangis. Di sela-sela tangisannya, ia berkata, "Aku merasakan suatu kesedihan yang amat aneh. Aku tidak tahu apa sebabnya, seolah-olah ada sesuatu jeritan yang amat sangat dalam dari lubuk hatiku yang menyebabkan aku menangis bagaikan ada sesuatu yang munajat di dalamnya. Pendengaranku yang tidak dapat aku hadapi kecuali dengan mengucurkan air mataku." Setelah kejadian tersebut, Robi'ah selalu bermimpi pada malam harinya dan berulang-ulang dengan mimpi yang sama. Di dalam mimpi itu, Robi'ah melihat cahaya yang sangat terang yang akhirnya menyatu dalam jiwa dan tubuhnya. Selama beberapa malam, mimpi itu hadir dalam tidurnya. Maka pada suatu siang, pada saat Robi'ah berada sendirian di atas perahunya, nyatalah mimpi itu. Robi'ah menatap cakrawala. Tiba-tiba ia mendengar suara yang sangat merdu. Suara tersebut lebih indah dari senandung serunai yang merdu di kegelapan malam. Robi'ah terdengar suara bacaan ayat suci Al-Quran. Alangkah bahagianya karena Tuhan mendengarnya. Suara yang merdu membangkitkan keharuan dan air mata pun bercucuran. Kemudian Robi'ah sujud dan pipinya menyentuh tanah bergelimang debu, sedangkan hatinya penuh dengan cinta kepada Ilahi Robbi. Robi'ah berkata, "Tuhanku, Tuhanku, ibadah kepadamu meringankan deritaku." Robi'ah pun langsung beranjak pulang dan ingin segera tidur. Akan tetapi setelah sampai di rumah, ada kejadian yang mengejutkan. Tempat tidur Robi'ah diselimuti oleh cahaya yang menyenandungkan kalimat yang pernah didengarnya dan memanggil Robi'ah. "Hai Robi'ah, belum datangkah saatnya engkau kembali kepada Tuhanmu? Ia telah memilihmu, dan menghadaplah kepadanya." Peristiwa-peristiwa tersebut menghantarkan kekhusyuan Robi'ah kepada kehidupan-kehidupan yang penuh dengan ibadah kepada Allah. Selama hidup, Robi'ah tidak pernah belajar di bawah bimbingan syekh atau pembimbing spiritual manapun. Namun Robi'ah mencari dan belajar sendiri berdasarkan pengalaman langsung kepada Tuhan yang Maha Suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah membalas keimanan atau ketakwaan seorang hambanya yang bernama
Ismail. Ayahnya seorang miskin harta tapi kaya akan rasa cinta dan selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahnya tidak bisa memberikan anak perempuannya pendidikan yang layak karena keterbatasan ekonomi. Tapi hal tersebut tidak membuat Robi'ah pasrah. Justru semua pengetahuan yang Robi'ah miliki adalah bentuk tauladan yang dicontohkan sang ayah. Kemudian Robi'ah amalkan dan Robi'ah tanamkan segala hal-hal baik dalam diri Robi'ah, sehingga ia memiliki hati yang suci dan bersih berkat sang ayah. Seiring berjalannya waktu, kota Basra yang merupakan pusat kota dan sangat maju, akhirnya mengalami kemunduran dikarenakan banyak perbedaan pendapat di kalangan aliran-aliran yang berkembang. Kerusuhan dan perpecahan terjadi antar kelompok-kelompok pecahan Islam yang disebabkan perbedaan keyakinan menurut golongan Syiah dan Khawarij. Kemudian bencana alam pun mulai melanda kota Basra. Irak kemarau panjang terjadi dan membuat kering kota Basra. Kehidupan masyarakat pun menjadi sangat sulit. Kaum atau orang miskin menjadi semakin miskin dan menderita akibat kejadian atau bencana kota tersebut. Ketika kota Basra dilanda bencana alam dan kekeringan akibat kemarau panjang, kehidupan Robi'ah pun semakin menderita. Robi'ah tinggal bersama ketiga saudaranya. Bencana saat itu, Robi'ah dan ketiga saudara perempuannya memutuskan untuk berkelana ke berbagai daerah untuk bertahan hidup. Dalam pengembaraan, Robi'ah terpisah dari ketiga saudara-saudaranya, sehingga Robi'ah pun hidup seorang diri. Dalam keadaan tersebut, Robi'ah jatuh ke tangan perampok dan dijual sebagai hamba sahaya seharga 6.000 dirham. Setelah dijual perampok seharga 6.000 dirham, Robi'ah Al-Adawiyah menjalani hari-harinya sebagai budak di keluarga yang berasal dari kaum Mawali Al-Atik. Al-Atik berasal dari suku Qais. Dari sinilah suku tersebut dikenal dengan Al-Qaisiyah atau Al-Adawiyah. Robi'ah Al-Adawiyah dibeli oleh orang yang sangat kejam dan bengis. Walaupun Robi'ah seorang wanita, Robi'ah diperlakukan dengan sangat kejam oleh tuannya. Namun Robi'ah menjalani hidupnya dengan cinta. Ia tidak pernah sekalipun mengeluh, apalagi sampai berputus asa terhadap kehidupannya. Siang hari ia bekerja membanting tulang, mengerjakan semua
pekerjaan yang dibebankan oleh tuannya. Malam harinya ia habiskan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, ketika Robi'ah berjalan-jalan, ada seorang yang tak dikenal datang menghampirinya. Robi'ah mencoba untuk melarikan diri. Tiba-tiba ia jatuh tergelincir sehingga tangannya terkilir. Robi'ah pun menangis sambil menundukkan mukanya ke tanah. Lalu Robi'ah bermunajat kepada Allah, "Ya Allah, aku adalah orang asing di negeri ini yang tidak memiliki ayah serta bunda, seorang tawanan yang tak berdaya, sedangkan tanganku cedera. Namun semua itu tidak membuat aku bersedih hati. Satu-satunya yang kuharapkan adalah dapat memenuhi kehendak-Mu dan mengetahui apakah Engkau berkenan atau tidak." Kemudian Robi'ah terdengarlah suara yang berucap kepadanya, "Janganlah engkau berduka, sebab esok lusa engkau akan dimuliakan sehingga para malaikat iri kepadamu." Ujian-ujian yang dialami membuat Robi'ah semakin dekat dengan Tuhannya. Suatu malam, seorang majikan terjaga dari tidur dan melalui jendela melihat Robi'ah sedang sujud dan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Engkau bawa hasrat hatiku adalah untuk mematuhi perintah-Mu. Jika aku dapat merubah nasibku ini, niscaya aku tidak akan istirahat barang sedikit pun dari mengabdi kepadamu." Ketika Robi'ah sedang berdoa dan melakukan sholat malam, pada saat itu majikannya melihat dan dikejutkan oleh sebuah cahaya atau lentera yang bergantung di atas kepala Robi'ah tanpa ada sehelai tali pun. Cahaya tersebut bagaikan lentera yang menyinari seluruh rumah dan merupakan cahaya sakinah. Melihat peristiwa tidak biasa yang terjadi pada Robi'ah, pagi-pagi sekali majikannya memanggil Robi'ah dengan sikap lemah lembut. Keesokan harinya Robi'ah dibebaskan oleh majikannya. Sebelum Robi'ah pergi, majikannya menawarkan Robi'ah untuk tinggal di kota Basrah dan majikannya akan menanggung segala keperluan dan kebutuhan Robi'ah. Robi'ah menolak dan sesuai janjinya, jika ia bebas maka Robi'ah akan mengabdikan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bebas sebagai budak, Robi'ah pergi mengembara di padang pasir. Di padang pasir inilah ia menemukan tempat tinggal. Di tempat itu Robi'ah menghabiskan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah. Di tempat tinggalnya Robi'ah hanya tidur sedikit
di siang hari dan menghabiskan sepanjang malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Robi'ah memiliki niat untuk pergi melaksanakan ibadah haji, dan niat itu ia laksanakan. Robi'ah hanya bermodal seekor keledai dan sedikit barang-barang untuk kebutuhan hidupnya. Akhirnya Robi'ah berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Akan tetapi Robi'ah mengalami kemalangan. Keledai yang menemaninya di tengah perjalanan mati. Kemudian Robi'ah berjumpa dengan sekelompok orang yang menawarkan bantuan untuk membawakan barang-barang miliknya. Tawaran tersebut ditolak Robi'ah sambil berkata bahwa ia tidak akan pernah bergantung pada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Robi'ah hanya percaya pada bantuan Allah dan tidak pada ciptaannya. Berlalulah sekelompok orang itu meninggalkan Robi'ah seorang diri di tengah padang pasir yang sangat luas. Di padang pasir tersebut Robi'ah menundukkan kepalanya sambil berdoa, "Ya Allah, apalagi yang akan Kau lakukan dengan seorang perempuan asing dan lemah ini? Engkaulah yang memanggilku ke rumahmu, tetapi di tengah perjalanan ini Engkau malah mengambil keledaiku dan membiarkan aku seorang diri di tengah gurun pasir ini." Setelah Robi'ah memanjatkan doa, selang beberapa waktu, keledai yang tadinya sudah mati seketika itu langsung bangkit kembali. Dengan tangkas Robi'ah langsung menaikkan kembali barang-barang yang semula dibawa oleh keledainya, dan Robi'ah pun langsung meneruskan kembali perjalanannya. Setelah Robi'ah kembali, Robi'ah memilih hidup zuhud. Zuhud, suatu sikap terpuji yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana seseorang lebih mengutamakan cinta akhirat dan tidak terlalu mementingkan urusan dunia atau harta kekayaan. Suatu hari Robi'ah menjalani puasa selama 7 hari. Ia tidak mempunyai makanan sedikit pun untuk dimakan, dan selama 1 malam Robi'ah tidak tidur sama sekali dikarenakan waktunya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Robi'ah dilanda kelaparan yang sangat. Datanglah seseorang ke rumahnya dan memberi semangkuk makanan. Lantas makanan tersebut diterimanya. Kemudian Robi'ah menaruh makanan tersebut untuk mengambil lampu minyak sebagai penerang. Namun ketika ia kembali, didapati seekor kucing telah menggulingkan makanannya. Robi'ah lalu berkata, "Aku akan mengambil minum dan berbuka dengan air saja." Ketika Robi'ah membawa kendi, tiba-tiba lampu minyaknya padam. Ia bermaksud untuk minum di kegelapan. Lantas
Ketika ia ingin meminum air kendi itu, tiba-tiba kendi tersebut terjatuh dan pecah. Robiah pun sedih sekali dan berteriak-teriak seakan rumahnya terbakar api. Kemudian ia berucap dalam keadaan yang sangat bingung, "Ya Allah, apa maksudmu memperlakukan aku seperti ini? Akankah engkau hancurkan diri yang rapuh ini?" Saat itu juga tiba-tiba Robiah mendengar suara yang berucap dan mengatakan kepadanya. Suara berucap mengatakan, "Jika engkau menginginkan dunia ini, maka akan aku berikan semuanya dan aku berkahi, tetapi aku menyingkir dari dalam kalbumu, sebab aku tidak mungkin berada dalam satu kalbu yang memiliki dua dunia. Wahai Robiah, aku mempunyai kehendak dan begitu juga denganmu. Aku tidak mungkin menggabungkan dua kehendak itu dalam satu kalbu." Robiah menjawab, "Ketika mendengar peringatan itu, kutinggalkan hati ini dari dunia dan kuputuskan harapan duniawiku. Selama 30 tahun aku sholat seakan-akan ini yang terakhir kalinya, dan pada siang hari aku mengurung diri menjauhi makhluk-makhluk lainnya. Aku takut mereka menarikku dari dirinya. Maka aku katakan, ya Tuhanku, sibukkanlah hati ini dengan hanya menyebut namamu. Jangan engkau biarkan mereka menarikku darimu." Robiah Al-Adawiyah telah dewasa dalam pertapaan dan tidak pernah sekalipun ia berpikir untuk berumah tangga. Bahkan Robiah akhirnya memilih untuk hidup zuhud, menyendiri, dan menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Robiah telah terkenal karena kecerdasan dan ketaatannya sampai ke pelosok negeri, sehingga ia menerima banyak lamaran untuk menikah. Di antara mereka yang melamarnya adalah Abdul Wahid bin Zaid, Muhammad bin Sulaiman Al-Hashimi, dan juga seorang gubernur yang meminta rakyat Basrah untuk mencarikan seorang istri, dan penduduk Basrah bersepakat bahwa Robiah Al-Adawiyah adalah orang yang tepat untuk gubernur. Riwayat lain juga menyebutkan bahwa Hasan Al-Basri juga ingin meminangnya. Namun hal itu masih diragukan kebenarannya, mengingat Hasan Al-Basri meninggal sebelum meninggalnya Robiah. Robiah Al-Adawiyah menolak seluruh lamaran tersebut dan memilih untuk tidak menikah. Sejumlah literatur yang menggambarkan bahwasanya Robiah Al-Adawiyah tidak pernah menikah sepanjang usianya yang kurang lebih 90 tahun. Tidak dapat dipungkiri jika ada di antara literatur lain
yang menyebutkan bahwa Robi'ah pernah dinikahi oleh Abdul Wahid bin Zaid. Akan tetapi Robi'ah yang dimaksud bukanlah Robi'ah al-Adawiyah, melainkan Robi'ah al-Damsyidi, karena perempuan tersebut memang termasuk wanita sufi yang disebutkan oleh sejarawan sederetan dengan Robi'ah al-Adawiyah. Salah satu riwayat menyebutkan ketika Robi'ah ditanya oleh seseorang bertanya, "Kenapa tidak menikah?" Robi'ah menjawab, "Ikatan perkawinan berkenan hanya dengan wujud atau jasad. Adakah wujud dalam diriku? Aku adalah bukan milikku sendiri, melainkan aku adalah miliknya." Dalam riwayat lain, Robi'ah al-Adawiyah menjawab, "Sesungguhnya dalam hatiku tak ada lagi ruang yang ditempati untuk menyimpan rasa cinta kepada selain Allah." Pernah suatu waktu Abdul Wahid bin Zaid datang untuk melamarnya. Abdul Wahid bin Zaid adalah seorang yang terkenal dengan kezuhudannya dan kesuciannya. Abdul Wahid bin Zaid merupakan pendiri salah satu dari jamaah pemondokan Basrah pada tahun 793 Masehi. Akan tetapi Robi'ah tidak menerima lamarannya tersebut. Justru Robi'ah malah menjauhkan diri darinya dan berkata, "Wahai lelaki sensual, carilah perempuan sensual lain yang sama denganmu. Apakah engkau melihat adanya suatu tanda sensual dalam diriku?" Kisah lain menceritakan Hasan al-Basri yang dalam sebuah majelis para sufi mencoba mendesak Robi'ah agar memilih seorang di antara sufi untuk dijadikan suami. Pada saat itu terjadilah dialog di antara Robi'ah dan para sufi dan Hasan al-Basri. Dialog tersebut menyuruh Robi'ah agar memilih di antara sufi-sufi tersebut untuk dijadikan suami. Kemudian Robi'ah menjawab, "Ya, baiklah. Siapa di antara kalian yang paling pintar yang memungkinkan aku untuk menjadikannya suami?" Para sufi-sufi menjawab, "Hasan al-Basrilah yang paling pintar di antara kami semua." Robi'ah berkata, "Hasan, jawab 4 pertanyaan yang apabila ia bisa menjawab, maka sudilah Robi'ah menjadikannya sebagai suami." Hasan al-Basri menjawab, "Katakanlah, dan jika Allah mengizinkan, aku akan menjawab semua pertanyaanmu itu." Pertanyaan pertama yang diajukan Robi'ah, "Apakah yang akan dikatakan oleh hakim dunia saat kematianku nanti? Akankah aku mati dalam Islam atau murtad?" Hasan al-Basri menjawab, "Hanya Allah yang Maha Mengetahui yang dapat menjawabnya." Robi'ah melanjutkan pertanyaannya yang kedua, "Pada waktu aku dalam kubur nanti, saat malaikat Mungkar dan Nakir menanyaiku, dapatkah aku menjawabnya?" Hasan al-Basri menjawab, "Hanya Allah
yang tahu. Robi'ah melanjutkan pertanyaan yang ketiga. Pada saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar di hari perhitungan nanti, semua akan menerima buku catatan amal kebaikan dan keburukan di tangan kanan dan di tangan kiri. Bagaimanakah aku? Akankah aku menerima dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri? Hasan Al-Basri menjawab, hanya Allah yang maha mengetahui. Dan tibalah Robi'ah menanyakan satu pertanyaannya yang terakhir. Pada saat hari perhitungan nanti, sebagian manusia akan masuk surga dan sebagian lainnya akan masuk neraka. Di manakah aku berada? Hasan Al-Basri pun menjawab seperti jawaban yang sudah-sudah. Hanya Allah yang maha mengetahui semua rahasia yang tersembunyi itu. Robi'ah mengatakan kepada Hasan, aku telah mengajukan 4 pertanyaan tentang diriku. Bagaimana aku harus bersuami dengan seseorang yang kepadanya tidak dapat kujadikan tempat bersandar? Kisah lain tentang seorang laki-laki yang melamar Robi'ah Al-Adawiyah adalah seorang gubernur yang menulis surat kepada rakyat Basrah agar mencarikan seorang istri. Seluruh rakyat setuju kepada Robi'ah, dan ketika laki-laki itu mengajukan lamarannya melalui sepucuk surat kepada Robi'ah, isi penolakan lamaran gubernur tersebut adalah penolakan terhadap dunia ini adalah perdamaian, sedangkan nafsu terhadapnya akan membawa kesengsaraan. Kendalikanlah nafsumu dan jangan biarkan orang lain mengendalikan dirimu. Bagimu, pikirkanlah hari kematianmu, sedang bagiku Allah dapat memberiku semua apa yang telah engkau tawarkan itu, dan bahkan berlipat ganda. Aku tidak suka dijauhkan dari Allah, walaupun hanya sesaat. Karenanya, selamat tinggal. Yang dilakukan Robi'ah mempunyai nilai tersendiri. Robi'ah tidak ingin ada yang mengganggu hubungannya dengan Allah. Hanya Allah sajalah yang ada di hatinya. Ia tidak rela ada ruang sedikit pun dalam hatinya untuk dibagi selain kepada Allah. Itulah yang disebut dengan cinta. Tak ada ruang sedikit pun yang akan dibagi selain kepada yang dicintainya. Hanya pada cinta yang melebur menjadi satu dan tak dapat terpisahkan. Di antara literatur yang menyebutkan bahwa Robi'ah Al-Adawiyah ketika memasuki usianya yang lanjut sekitar 80 tahun ke atas, Robi'ah selalu menggigil dan bergetar tubuhnya pada saat mendengar berita tentang kematian. Kemudian disebutkan bahwa Robi'ah tidak sadarkan diri pada saat mendengar gemertaknya api. Satu hal yang harus dipahami, perasaan tersebut bukanlah bentuk dari salah satu bentuk siksaan batin terhadap Robi'ah untuk selalu dekat dengan kehadirat Tuhannya, sehingga pada ujung-ujungnya membuahkan kebahagiaan dan ketenangan batin
Robi'ah al-Adawiyah sama seperti manusia umumnya, menjalani hidup hingga usia lanjut. Pada suatu hari, Robi'ah menderita dan sedih sekali. Sahabat Robi'ah berkata, "Wahai yang mulia, di dunia ini tak tampak penyakitmu di mataku, tetapi engkau sangat merasakan sakit dan selalu menangis." Robi'ah menjawab, "Sakitku adalah dari dalam dadaku, di mana penyembuh dari seluruh dunia tidak ada yang dapat menyembuhkannya. Dan membalut lukaku adalah menyatu dengan sahabatku. Hanya itulah yang dapat meringankannya. Bukankah esok aku akan meraih tujuanku? Tetapi karena rasa sakit ini tidak menggangguku, tampaknya aku menderita. Tak ada yang dapat kuperbuat dari semua ini, yakni tanda-tanda penderitaan fisikku tidak sebesar penderitaan spiritualku." Menjelang akhir hidup Robi'ah al-Adawiyah, Muhammad bin Amr bercerita bahwa ia datang untuk melihat Robi'ah. Muhammad bin Amr berkata, "Robi'ah, seorang wanita yang sudah tua. Usia Robi'ah sudah 80 tahun. Ia kelihatan seolah-olah seperti tempat air yang hampir jatuh dari gantungannya. Di rumahnya kulihat tempat-tempat gantungan baju dari kayu Persia, tingginya kira-kira 2 hasta. Selain itu, terdapat pula sebuah kendi dari tanah liat dan sebuah tikar dari bulu." Ketika ajal hampir tiba, Robi'ah al-Adawiyah memanggil Abdah binti Abi Sahwan yang telah menemaninya dengan baik. Abdah binti Abi Sahwan adalah sahabat dan pembantu Robi'ah yang paling baik dan setia. Robi'ah berpesan kepada Abdah, "Janganlah kematianku sampai menyusahkan orang lain. Bungkuslah mayatku dengan jubahku." Kisah lain pada terakhir menjelang meninggal, Robi'ah berpesan pada Abdah dan berkata kepadanya, "Wahai Abdah, jangan beritahu orang lain bahwa kematianku sudah dekat. Apabila saatnya tiba, tutuplah aku dari ujung kaki hingga ujung rambut dengan menggunakan kain kafan ini." Saat-saat terakhir pun Robi'ah menolak untuk didampingi siapapun, sekalipun orang-orang yang mendampinginya adalah orang-orang yang sangat soleh dan soleha. Robi'ah berkata kepada mereka, "Bangun dan keluarlah, lapangkan jalan utusan Allah yang akan menjemputku." Setelah orang-orang di sekitar keluar dan menutup pintu, saat itu juga terdengarlah suara Robi'ah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu dijawab dengan suara, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan senang dan mendapat keridhoannya, maka masuklah ke dalam hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Ketika Robi'ah meninggal, ditutup tubuhnya yang telah rentan dengan kain kafan dari wol yang biasa dia gunakan. Disebutkan bahwa kain kafan untuk membungkus jenazahnya tersebut telah disiapkan olehnya dan digantung di samping tempat ibadahnya. 1 tahun
meninggalnya Robi'ah al-Adawiyah. Abdah mengisahkan bahwa ia telah berjumpa dengan Robi'ah dalam mimpi. Robi'ah datang dengan menggunakan jubah sutra berwarna hijau dengan hiasan benang emas dan kain selendang sutra yang belum pernah dilihat oleh Abdah sebelumnya di dunia ini. Lalu Abdah bertanya kepada Robi'ah dalam mimpi tersebut. Abdah berkata, "Wahai Robi'ah, engkau kemanakan kain kafan dan selendang sutra yang engkau kenakan saat kematianmu itu?" Robi'ah menjawab, "Semua itu telah diambil dariku dan diganti dengan apa yang engkau lihat ini. Dan pakaian yang aku kenakan sebagai kain kafan telah dilipat, disegel, dan dibawa oleh malaikat, sehingga pakaianku akan lengkap sudah saat hari kebangkitanku nanti." Abdah bertanya lagi, "Apakah engkau melaksanakan hari-harimu bagaimana engkau masih di dunia ini?" Robi'ah menjawab, "Apakah itu dapat dibandingkan dengan rahmat Allah kepada orang-orang sucinya?" Robi'ah meninggal pada usia kurang lebih 90 tahun, tepatnya pada tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi. Sedangkan makam Robi'ah tidak diketahui secara pasti. Ada yang menyebutkan bahwa Robi'ah dikubur di Yerusalem di atas sebuah bukit. Akan tetapi sumber yang lebih kuat menyebutkan bahwa Robi'ah dikubur di Basrah, daerah Syam, Syria, dan pada akhirnya Robi'ah al-Adawiyah telah mencapai tujuan yang selama ini dicari dan didambakan, menyatu, bertemu, dan memandangi keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala.